Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Dari Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Romadal Khairia dengan NIM 11122000021 dan teman saya Nadia Amalia dengan NIM 11122000035. Tugas ini dibuat untuk memenuhi evaluasi akhir semester mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Sistem pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah. Tujuan utama dari sistem pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Dasar hukum sistem pendaftaran tanah di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Pokok Agraria atau UU-PA Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Jenis-jenis pendaftaran tanah terbagi menjadi dua, yaitu pendaftaran tanah untuk pertama kali dilakukan terhadap tanah yang belum terdaftar, meliputi pengumpulan data fisik, luas, letak, batas, dan data yuridis, status, dan pemilik. Pemeliharaan data pendaftaran dilakukan untuk mencatat perubahan seperti jual beli, hibah, atau pewarisan. Produk utama dari pendaftaran tanah adalah sertifikat hak atas tanah yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai status hukum bidang tanah. Hak atas tanah dan peralihan hak. Hak atas tanah merupakan hak yang diberikan oleh negara kepada individu atau badan hukum untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah dengan ketentuan tertentu. Jenis hak tersebut mencakup 1. Hak milik, hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia. Yang kedua, ada hak guna usaha atau HGU, yaitu hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Yang ketiga, hak guna bangunan atau HGB, yaitu hak untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah bukan miliknya. Yang keempat, hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan atau memanfaatkan tanah yang dimiliki oleh negara atau pihak lain. Yang kelima, hak sewa, yaitu hak menggunakan tanah milik orang lain dengan imbalan uang sewa. Yang keenam, hak pengelolaan, yaitu hak untuk merencanakan, menggunakan, dan mengelola tanah negara yang diberikan kepada instansi pemerintah atau badan hukum tertentu. Peralihan hak atas tanah dapat terjadi melalui 1. Jual beli, transaksi antara penjual dan pembeli. Yang kedua, hibah, yaitu pemberian hak atas tanah sukarela tanpa imbalan. Ketiga, warisan, perpindahan hak atas tanah karena pewarisan. Yang keempat, tukar-menukar, pertukaran antara dua bidang tanah antara dua pihak. Yang kelima, pemasukan ke dalam perusahaan, tanah dijadikan sebagai modal. Yang keenam, pelepasan hak, yaitu penyerahan hak kepada negara. Reforma agraria. Reforma agraria adalah upaya pembaruan sistem agraria melalui penataan penguasaan dan pemilikan tanah untuk mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi. Program ini bertujuan mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah serta meningkatkan produktivitas tanah oleh masyarakat. Di dalam reforma agraria ada dua komponen yang terdiri dari legalitas aset dan redistribusi tanah. Manfaat dari reforma agraria antara lain peningkatan akses terhadap tanah, peningkatan kesejahteraan petani, serta pencegahan konflik agraria di masyarakat. Sengketa dan konflik pertanahan. Sengketa dan konflik pertanahan sering terjadi akibat ketidaksesuaian antara klaim kepemilikan, penguasaan, atau penggunaan tanah. Konflik ini dapat diklasifikasikan sebagai 1. Konflik vertikal antara masyarakat dengan negara atau korporasi. Yang kedua, konflik horizontal antara individu, keluarga, atau kelompok masyarakat. Faktor penyebab konflik tanah mencakup 1. Ketumpang tindih hak atas tanah. Yang kedua, ketidaksesuaian antara peta dan dokumen hukum. Yang ketiga, tidak adanya sertifikat atau dokumen resmi. Dan yang keempat, lemahnya sistem pengawasan dan dokumentasi. Upaya penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui 1. Mediasi. Pihak yang bersengketa difasilitasi untuk mencapai kesepakatan. Yang kedua, adjudikasi. Pengambilan keputusan oleh pihak ketiga yang netral. Yang ketiga, pengadilan tata usaha negara atau PTUN. Jalur litigasi jika konflik berkaitan dengan keputusan administratif. Dan yang keempat, penyelesaian non-litigasi melalui mekanisme adat atau lokal. Penyelesaian konflik yang adil dan transparan dapat mencegah eskalasi sosial dan menjaga stabilitas masyarakat. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan proses pengalihan hak atas tanah dari masyarakat kepada negara untuk pembangunan infrastruktur. Dasar hukumnya adalah UU Nomor 2 Tahun 2012 yang bertujuan menjamin terpenuhinya kebutuhan pembangunan nasional tanpa merugikan masyarakat. Tahapan pengadaan tanah yang pertama ada perencanaan
penentuan dan lokasi tanah. Yang kedua, persiapan, sosialisasi, penetapan lokasi, pendataan awal. Yang ketiga, pelaksanaan, pengukuran, penilaian ganti rugi oleh KJPP dan pembayaran. Dan yang keempat, penyerahan hasil, pelepasan hak dan penggunaan tanah oleh pemerintah. Prinsip yang harus dijaga adalah mengutamakan kepentingan umum, memberikan kompensasi yang layak dan adil, menjamin partisipasi masyarakat, dan menjaga hak-hak masyarakat terdampak. Kegagalan dalam menjaga prinsip tersebut dapat menimbulkan konflik baru dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Tata ruang dan zonasi tanah. Tata ruang merupakan kebijakan yang mengatur pemanfaatan ruang wilayah secara optimal, adil, dan berkelanjutan. Administrasi pertanahan sangat penting bergantung pada rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR. RT/RW menetapkan peruntukan umum wilayah seperti kawasan lindung, pemukiman, pertanian, dan industri. Zonasi tanah adalah instrumen utama dalam pelaksanaan tata ruang yang menentukan jenis penggunaan yang diizinkan pada suatu area. Zonasi tanah berfungsi untuk mengendalikan perubahan fungsi lahan, menyesuaikan perizinan dengan rencana pembangunan, dan menjaga kesesuaian pemanfaatan tanah dengan daya dukung lingkungan. Dasar hukum pengaturan tata ruang adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Untuk pelanggaran terhadap zonasi dapat dikenakan sanksi administratif hingga pidana. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.